Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang berbagai bentuk kepemimpinan. Sebelum presentasi dimulai, saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Kamala Antika Absari, NIM 2019-11295. Yang kedua, Zakiyah Pitaloka Permata Aji, NIM 2019-11377. Yang ketiga, Clarissa Dwi Kurniawan, NIM 2019-11529. Yang terakhir, Rizky Catur Anggraini, NIM 2019-11637. Definisi dari kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Menurut Sutrisno, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik yaitu menginspirasi dan memotivasi, karena pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi masa depan. Ia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik, juga memotivasi orang lain agar mampu meraihnya. Kepemimpinan yang hebat tentunya akan membangun tim yang hebat. Para pemimpin terbaik memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dan tidak takut untuk membuat keputusan yang sulit. Mereka tentu saja memperbaiki ketika kesalahan terjadi, mengelola ego anggota tim, dan menetapkan standar kinerja yang terus-menerus dipenuhi dan diperbaiki. Terdapat banyak bentuk gaya kepemimpinan, dan setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan sendiri, yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terdapat 5 jenis gaya kepemimpinan yang paling umum, yaitu demokratis, autokratis atau otoriter, transformasional, transaksional, dan laissez-faire. Untuk gaya kepemimpinan, 1. Kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang sebelum memuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang dipimpinnya sehingga dapat menyuarakan pendapat mereka secara bebas. 2. Kepemimpinan autokratis atau otoritas adalah lawan dari kepemimpinan demokratis, merupakan pemimpin dengan gaya ini merupakan pemimpin absolut. Ini bisa dilihat dari cara seseorang pemimpin mengambil keputusan tanpa memikirkan orang yang berdampak keputusan yang diambil. 3. Gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang mengadopsi gaya transformasional ini merupakan perubahan gebrakan yang dilakukan bisa berupa peningkatan kebudayaan, membalikkan keadaan, juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Gaya transaksional. Pemimpin ini tidak akan mengubah keadaan yang sudah stabil. Mereka lebih berfokus agar tim melakukan tugas sesuai dengan semestinya. Fokus lebih ditekankan dengan rencana-rencana jangka pendek. 5. Gaya laissez atau faire delegatif. Gaya ini di mana seseorang pemimpin memberikan otoritas kepada tim yang dipimpinnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Studi kasus bentuk kepemimpinan pada PT Adidas. Selama 15 tahun terakhir, CEO Herbert Hainer telah memiliki tugas menakutkan untuk menghidupkan kembali merek Adidas, mencoba untuk menyadarkan keuntungannya dari masa-masa sulit yang telah melahirkan sejak tahun 1970-an. Sebagai permulaan, angka penjualan beberapa di antaranya melihat nilai kapitalisasi seorang dari sekitar 3,5 miliar USD menjadi hampir 30 miliar USD. Tampaknya berbicara sendiri saat sampai pada strategi dan rencana penyerangannya.
Setelah beberapa rintangan dalam bentuk penurunan investor, harga saham Adidas hampir 40% dan klaim yang memiliki Hainer berhenti dari jabatannya sebagai CEO. Namun, setelah kembali penjualan di pasar AS dan akuisisi kemitraannya dengan satu Kanye West, pensiun Herbert Hainer yang akan datang akan meninggalkan Adidas dalam posisi finansial yang kuat pada 2017. Grup Adidas bertekad untuk melampaui pesaingnya dengan serangkaian sasaran strategi ambisius untuk tahun-tahun mendatang. Sejak Herbert Hainer menjadi CEO, grup Adidas telah berkembang. Herbert Hainer bukan hanya seorang CEO, dia juga digambarkan sebagai seorang realis praksis dan dia memiliki visi yang ingin dia lakukan untuk Adidas dan bukan tipe manajer yang duduk untuk menunggu hal itu terjadi. Dia dapat digambarkan sebagai pemimpin partisipatif teori Y, karena dalam memimpin perusahaan ke titik yang lebih tinggi dan membiarkan karyawannya saling memotivasi dan menciptakan lingkungan untuk mencapai sesuatu. Gaya kepemimpinan yang dimiliki Herbert Hainer yaitu gaya kepemimpinan yang mengakar pada tradisi dan standar yang dipertimbangkan Adidas dan memiliki tipe gaya yang transformasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.